Hari ini Indonesia udah masuk ke revolusi industri 5.0, 5.0, yang mana hari ini deh, fungsi dan tugas manusia itu sudah mulai dikurangi, bahkan digantikan oleh teknologi, oleh mesin, oleh robot, oleh AI namanya, artificial intelligence, mesin kecerdasan buatan dan lain-lain. Apa contohnya Bang? Contoh ringan aja lah, contoh standar yang berdampingan hidup sama kita. Di Batam belum ada, di Kepri belum ada deh. Tapi hampir di seluruh kota besar Indonesia semuanya sudah ada. Namanya jalan tol. Tahu jalan tol? Jalan bebas hambatan. Dulu sebelum revolusi industri deh, satu pintu tol itu biasanya ada 7 sampai 9 orang manusia yang jagain. Siap, duduk dia di situ, ambil uangnya, kasih karcis, bukain pintunya. Ambil uang, kasih karcis, bukain pintu. Kayak parkiran di mall-mall itu, tahu kan? Nah, hari ini deh, 4.900 tenaga kerja jasa marga itu semuanya dirumahkan. Digantikan dengan satu teknologi baru yang hanya berbentuk kartu yang kita kenal dengan sebutan e-tol namanya, elektronik tol, e-money, uang elektronik. Tinggal isi saldo, tempel, jalan. Udah gak perlu manusia lagi di sana. Paling hari ini satu pintu tol itu ada 1-2 orang lah. Abang-abang teknisinya jagain, takut mesinnya error, mesinnya bermasalah, atau untuk isi ulang saldo di tempat. Betul nggak? Nah, kartunya kayak mana Bang? Kartunya tipis loh, kayak kartu ATM. Tahu kartu ATM? Persis loh, kayak kartu ATM tuh, kecil, tipis, tidak bernyawa. Kita patahkan kartunya nggak ngelawan ya, karena ini benda mati. Kita lempar ke laut, hilang, hanyut dia. Betul nggak? Nah, tapi satu kartu kecil ini udah bisa menggantikan fungsi dan tugas manusia di dunia kerja. Apa ulangi sekali lagi? Satu kartu kecil ini aja udah bisa menggantikan fungsi dan tugas manusia di dunia kerja. Gimana nasib kita nanti? Jelas? Dengerin, 5-10 tahun akan datang, teknologi mesin robot ini akan semakin canggih, akan semakin menggila-gila. Kalau kalian masih main-main, kalau kamu masih menganggap hal ini biasa-biasa saja, kamu buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak penting, maka suatu saat di masa depan abang jamin posisimu akan digantikan oleh mereka. Jelas? Siapkan dirimu, ini tantangan ancaman kita bersama. Setuju? Jadi jangan main-main lagi, fokus nih. Walaupun sekarang masih SMP, masih sama orang tua segala macam bla bla, waktu berjalan begitu cepat, waktu begitu cepat, waktu begitu singkat. Tak terasa itu udah SMA, nanti SMA tamat udah selesai. Itulah tuh masa-masa di mana teknologi, mesin segala macam tuh semakin menjadi-jadi itu di masamu nanti ketika tamat. Jadi siapkan dirimu, jangan sampai posisimu digantikan oleh mereka di masa yang akan datang. Setuju? Jawab, setuju? Informasi yang kedua, yang terakhir nih, ini menyedihkan nih. Abang mau bicara dari hati akan sampai ke hati Anda. Dengerin, ini jauh lebih penting dari apapun. 90% data di Indonesia mengatakan orang tua yang usia 60 tahun ke atas masih banyak yang harus bekerja di negeri ini. Betul Pak? Betul? Oh, banyak kita lihat tuh di jalan-jalan di lampu merah itu. Kami tadi dari lewat lampu merah Kepri Mall, tau ya? Nah, itu lampu merah paling lama di Batam. Betul nggak? Nah, itu ada nenek-nenek, kakek-kakek, ibu-ibu, bapak tuh jualan bensin, jualan tisu, jualan koran, jualan gorengan, segala macam. Ini menyedihkan nih. Bahkan sampai siang tengah hari pun mereka nggak peduli nih. Ini kasihan. Atau kalau kalian nggak percaya sama Bang, besok pagi kamu bangun deh, jam 3, jam 4 subuh, pergi ke pasar. Tahu pasar? Nah, kamu akan jumpai itu puluhan orang tua yang harus bangun pagi melawan dinginnya angin subuh untuk jualan, untuk bekerja. Ada yang jadi kuli angkat, kuli panggul. Bahkan tidak sedikit hari ini kita lihat pekerjaan itu udah tidak sesuai lagi sama usianya. Betul nggak? Harusnya justru seperti itu orang tua kita istirahat di rumah, menikmati sisa hidupnya, sisa umurnya dibagikan nih sama kita anak-anak yang udah dibesarkannya. Tapi karena tuntutan ekonomi hari ini, biaya sekolahmu, biaya kuliah abang dan kakakmu, biaya kesehatan, biaya kehidupan yang semakin hari semakin mahal, memaksa kedua orang tua kita untuk terus bekerja banting tulang. Alasan mereka cuma satu deh, kalau mereka berhenti bekerja, siapa yang akan membesarkan menyekolahkan anak-anak saya? Kalau orang tuamu saja punya alasan sekuat itu untuk dirimu, kamu juga harus punya alasan yang kuat untuk bisa membahagiakan mereka secepat mungkin dan buat mereka bangga memiliki anak sepertimu. Amin. Kita doakan kedua orang tua kita umurnya panjang semua. Amin. Ini jangan pacar-pacaran dulu lah ya. Setuju? Jawab, setuju? SMP Uli Labang, abang mau nanya, siapa di sini ingin kaya dan sukses usia muda? Nah, kalau abang tanya itu untuknya saya, bisa? Siapa di sini ingin kaya dan sukses usia muda? Siapa di sini yang kaya yang muda? Tahan. Pegang bahu kanan temannya. Sambil dipukul-pukul, ikuti kata saya. Teman, ngomong, teman. Jika ingin sukses usia
muda? Jangan pacaran. Gak boleh. Tahu diri. Masih kecil. Udah jelek. Miskin. Pacaran lagi. Nyusahin orang tua. Sudahlah. Tinggalkan saja. Balas. Gini. Teman. Ngomong, teman. Kamu juga. Jangan pacaran. Pacaran itu pembodohan. Wanitanya bego. Laki-lakinya bencong. Sudahlah, putuskan saja. Tepuk tangan semuanya. 3, 2, 1 nih. Asik? Yang kasihan yang ada pacar di sini, putuskan saja, mampus. Nah, 3, 2, 1 nih. Bang, yang laki-laki protes nih, bang, kok kami dibilang bencong bang? Ini dengerin nih, abang punya satu kata-kata terbaik pagi ini. Dengerin, wanita laki-laki dengerin. Wanita dengerin. Lelaki sejati bukan dia yang terlalu cepat menyatakan cinta kepadamu, tapi lelaki sejati dia yang mempersiapkan dirinya untuk menemui ayah dan ibumu. Jelas? Paham? Dengerin. Wanita, dengerin wanita. Jangan pernah percaya kata lelaki sebelum dia jadi suamimu, karena buaya tidak pernah menolak dikasih daging. Setuju? Paham? Ini buaya-buaya semua nih, hati-hati nih. Abang dulu juga buaya, tapi hari ini udah ada pawangnya, udah aman. Oke? Kalau ini masih liar-liar nih, hati-hati nih. Masih buaya-buaya jadi-jadian. Oke? Hei wanita, dengerin wanita. Kau harus jadi wanita yang mahal, harus jadi wanita yang berkelas, harus jadi wanita yang berkualitas. Setuju? Karena Tuhan, Allah itu udah janji deh, jodoh itu cerminan dari dirimu sendiri. Jadi pantaskan dirimu, tingkatkan kualitas dirimu, maka jodoh nanti akan sesuai dengan dirimu. Setuju? Bang, saya mau dapat jodoh yang soleh bang. Gimana caranya bang? Kuncinya cuma satu, solehakan dirimu dulu. Setuju? Bang, saya mau dapat jodoh yang pintar, profesor, dokter. Boleh, pintarkan dulu kualitas otakmu, karena orang pintar nggak nyambung ngobrol sama orang goblok. Jelas? Hei, jawab, jelas? Laki-laki juga, di masa depan kau harus kaya, harus mapan, harus kuat secara finansial. Bukan harta orang tuamu, bukan harta keluargamu, tapi hartamu sendiri. Karena adikku yang cantik itu, ya, beberapa tahun yang akan datang, mereka bisa membedakan mana Honda Beat, mana Honda Civic. Setuju? Walaupun sama-sama Honda, betul? Tapi rasanya berbeda. Setuju? Oh, hidup ini realis? Ngomong, hidup ini realis? Bukan film India, bukan drama Korea. Ada uang, abangku sayang. Setuju? Tidak ada uang, abangku? Karena ke salon tidak ditanggung oleh BPJS. Setuju? Semuanya butuh duit. Nah makanya laki-laki besok di masa depan jangan miss. Kalau ada cowok yang bilang, wow dasar kau cewek matre, kau jawab, iya bang, abang cowok yang kere. Clear itu. Setuju? Seorang pemuda pernah bertanya sama Pak Mario Teguh, Pak Mario, ciri-ciri wanita yang gak matre itu seperti apa? Beliau menjawab, yang sudah tidak ada denyut nadinya lagi. Sampai sini paham? Jawab, paham? Masa depan lebih penting. Ngomong, masa depan lebih penting. Yang pacar-pacaran hari ini putuskan pacarmu. Berani? Jawab, berani? Yang gak berani putusin pacar kita doakan bisulan, amin. Langsung jomblo-jomblo yang uswati, amin. Gas. Bang, abang mendoakan yang gak baik, nanti balik lagi ke abang. Oh tidak, saya mendoakan yang tidak baik atas perbuatan yang tidak. Karena yang saya tahu salah satu penghambat rezeki itu adalah dosa. Dosa anak muda itu ada di pacar-pacaran. Jelas? Jadi mulai hari ini putuskan pacarmu. Yang berani putusin pacar kita doakan di masa depan dapat jodoh terbaik. Amin. Pacaran cepat dasar. Belajar malas. Oke, 3, 2, 1 hening. Oke, abang rasa itu aja informasi mau bangsa
sampaikan pagi hari ini. Pertama tentang revolusi industri. Teknologi mesin robot sudah mulai menggantikan fungsi dan tugas manusia. Semoga ini jadi wawasan baru untukmu. Kedua tentang orang tua yang usia 60 tahun masih harus bekerja. Semoga informasi singkat ini masuk ke pikiran hatimu, membuatmu siap untuk berubah, membuatmu siap untuk menjadi anak muda yang lebih baik lagi ke depan dan fokus bagaikan kedua orang tua kita. Sekali lagi kita doakan sama-sama kedua orang tua kita umurnya panjang semua. Amin. Oke, sebelum abang tutup, abang ingin mengundang adik-adik dari SMP Ulil Albab ini untuk hadir di acara yang abang sampaikan tadi, tanggal 25 Agustus, hari Minggu jam 1 siang sampai selesai di Golden Crown Bengkong. Oke? Dengerin. Sini, fokus yang sini. Oke? Sama seperti sekolah yang lain, SMP Hidayatullah itu luar biasa antusiasnya. MIPS Munggur segala macam, Darut Tauhid itu luar biasa. Oke? Jadi saya mau anak-anak Ulil Albab juga jangan mau kalah sama mereka. Setuju? Setuju. Jawab, setuju? Pastikan kamu hadir di acara besok. Dengerin. Oke. Pastikan kamu hadir di acara karena besok kita mengundang narasumber dari Jakarta. Jauh-jauh kita terbangkan ke sini, anak muda luar biasa, usianya masih 23 tahun. Oke. Laki-laki, cukup ganteng. Beliau konten kreator, YouTuber juga, TikToker juga. Follower TikToknya udah 1,7 juta. Oke. Instagramnya followernya ratusan ribu, udah centang biru. Kalian boleh cek IG-nya, boleh follow, tapi jangan harap di fallback, oke? Karena sampai saat ini kami aja belum di fallbacknya, jelas? Nah, namanya adalah Rian Fahardi. Kalian boleh ketik di Google, buat situ Presiden Gen Z di Google, langsung keluar. Karena satu-satunya ada di Indonesia beliau. Presiden generasi Z itu beliau lah yang datang besok, jelas? Jawab, jelas? Namanya Rian Fahardi. Tanggal 25 Agustus jadwal yang kita booking, datang ke sini ketemu sama kalian, sharing banyak hal tentang kreativitas, mindset, wawasan untuk menghadapi persaingan di masa akan datang. Jelas? Jawab, jelas? Dengerin ini yang terakhir. Pastikan kamu hadir di acara karena besok yang hadir akan dapat fasilitas. Pertama, kamu akan dapat sertifikat nasional. Kedua, seminggu setelah acara ini, minggu depannya ada pelatihan kedua, namanya pelatihan public speaking. Tahu public speaking? Latihan berbicara di depan umum, bagaimana tampil percaya diri, mudah dimengerti dan mempengaruhi. Karena hari ini skill komunikasi itu wajib dimiliki, apapun profesimu nanti di masa depan. Setuju? The power of public speaking. Kalau ngomong, sekedar ngomong, anak SD juga bisa ngomong, betul kan? Nah, tapi ngomong yang tersusun, rapi, mudah dimengerti dan mempengaruhi tidak semua orang bisa. Dan kamu harus kuasai itu. Apapun profesimu, mau jadi pengusaha, mau jadi karyawan, mau jadi pegawai, mau jadi guru apalagi, public speaking number one harus dikuasai. Ini akan jadi value. Jadi apa? Value, nilai jual dalam dirimu nanti di masa yang akan datang. Jelas? Nah, nanti di pelatihannya dapat sertifikat lagi, jadi dapat dua, sertifikat nasional acara pertama, sertifikat pelatihan public speaking di acara yang kedua. Dua-dua sertifikat ini insya Allah akan bermanfaat untuk hidupmu nanti di masa depan. Jelas? 3, kamu akan dapat 3 electronic book, buku dalam bentuk software, dalam bentuk digital. 4, kamu akan dapat audio relaksasi, instrumental musik klasik. 5, ada door prize, beberapa orang beruntung dapat baju kaos, dapat apa segala macam. Dan terakhir kamu dapat snack. Tahu snack? Makanan ringan, ada snack boxnya nanti, 1 orang 1. Jadi yang kuat-kuat makan, tenang, jangan takut kelaparan. Lambung tengahmu udah kita amankan. Jelas? Jawab, jelas? Dengerin. Itulah terus ya. Seluruh fasilitas tadi dengerin. Dari sertifikat nasional, pelatihan public speaking, e-book, audio dan lain-lain yang abang sampaikan tadi. Itu kalau diuangkan, harganya hampir 1,5 juta rupiah per orang baru bisa hadir di acara ini. Ini sungguh harga yang tidak masuk akal dan tidak masuk di kantong anak sekolah, betul? Nah, tapi karena kita didukung Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Dispora Batam, HIPMI, dan salah satunya sekolahmu melihat kegiatan ini punya value yang positif untukmu nanti di masa depan, maka seluruh fasilitas yang abang sampaikan tadi bisa kalian dapatkan semuanya secara free, gratis untuk yang hadir di acara nanti. Tepuk tangan dulu buat kita. Syarat untuk masuk dalam acara, kalian harus punya tiket. Harus punya? Jawab, harus punya? Kalau nggak ada tiket, nangis-nangis, guling-guling, mau kelompat, mau naik lantai 5, terjun, patah kaki, nggak boleh masuk. Oke? Bang, aku bisa goyang kaki, bang. Oh, nggak boleh. Mau goyang game situ, mau goyang parkour satu malaman, kami nggak akan iba. Jelas? Karena syarat masuknya cuma 1, harus ada tiket. Jawab, harus ada tiket. Oke, dengerin. Tiket ini
Kalau di luar Provinsi Kepri, di acara yang sama seperti ini biasanya dibanderol dengan harga 300 sampai 400 ribu rupiah per orang baru bisa hadir. Tapi hari ini di Kota Batam, karena kita didukung banyak pihak yang saya sampaikan tadi, maka cukup di angka 150 ribu rupiah per orang. Kamu udah bisa hadir di acara ini, ketemu sama Rian Fahmi tadi, Presiden Gen Z, belajar banyak hal dan dapatkan seluruh fasilitas, termasuk pelatihan public speaking yang abang sampaikan tadi secara gratis. Jelas? Jawab, jelas? Dengerin. Bicara uang, mukamu langsung mengenaskan. Tadi gratis, bayar. Bang, kok bayar bang? If you want get something, you must give something. Setuju? Nah, kalau kamu mau dapat sesuatu, kamu harus rela berkorban sesuatu. Ini namanya investasi leher ke atas, investasi ilmu jangka panjang. Tidak untuk sekarang, tapi untuk beberapa tahun, beberapa waktu yang akan datang. Ini akan jadi sesuatu untukmu di masa depan. Jelas? Jawab, jelas? Setuju? Kita masuk di SMP Hidayatullah Tanjung Uncang. Kita buka hanya 50 orang, yang daftar 70 lebih. Antusiasnya luar biasa. Yang paling banyak dari UIC, Ulul Ilmi Cendekia, Ponpes. Yang di sini juga nih, masuk dekat sini. Dalam sana lah pokoknya. Itu paling banyak, ada 97 orang. Jadi kami tidak bisa membendung lagi, oke? Nah, hari ini di SMP Ulil Albab kami hanya membatasi untuk 50 orang saja. 50 orang yang benar-benar serius mau daftar di acara. Nanti cara daftarnya mulai hari ini sudah bisa store nama dulu ke wali kelas masing-masing. Ke wali kelas masing-masing, store namanya, saya mau ikut saja. Nanti pulang dari sini sampaikan ke orang tua. Nanti flyer acaranya, dengerin. Flyer acaranya abang kirim ke Ustadz Muklis. Insya Allah nanti Ustadz Muklis akan bantu share ke grup kelas, ke grup wali santri, ke grup orang tua. Nah, jadi nanti orang tuamu udah tahu kegiatannya apa, bla 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 macam, kamu tinggal menjelaskan sedikit.